Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kembali lagi ke sesi eksklusif Q&A 2024. Jadi ini adalah video pertama di 2024 setelah Best IM Reward 2023 ya. Jadi seperti biasa, gue mau ngucapin dulu thank you untuk semua yang sudah mendukung via Saweria. Dan kalau kalian yang pingin pertanyaannya dijawab dengan lengkap dan dibikin video seperti ini untuk minggu depan, langsung saja klik untuk link Saweria di bawah dan taruh pertanyaan kalian di situ. Dan gue akan bikin video lagi kemudian minggu depan. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari username Artagnan. Halo bang, saranin IM yang straight down dong. Kebutuhan untuk lagu Aimer, Kenshiyonizu, sama Krisye. Aduh, ini selalu susah untuk gua jawab karena nggak ada budget di sini. Jadi sekali lagi ingetin untuk kalian-kalian yang yang tanya-tanya di sini sertain budget biar gue gampang jawabannya ya. Cuman kalau gue ngomong straight down sekarang tuh kan jujur aja jarang. Jadi kalau mungkin di low budget yang gue udah ngerasa oke, ada dengerin Aimer, Kenshiyonizu, Krisye gitu ya. Sekarang Teen Channel kan ada versi straight down versionnya ya. Yang apa coklat kalau nggak salah, cuman gue lupa, kalau nggak salah dia nggak detachable, tapi kalau suaranya sama sih, that's a good one. Lalu kemudian kalau mau naik dikit mungkin ada Tanch Gym One, itu juga asik, vokalnya well balanced, bassnya aja nggak terlalu dalam, tapi overall it's a really nice. Jadi gue kepikir untuk gue anggapnya ini entry level, either Teen Channel atau naik dikit dapetin Tanch Gym One. Kemudian dari Alim Santoso, sudah beli Your S tapi dengerin lama agak capek karena megah banget. Saran pendamping di under 20 juta dan 10 juta untuk playlist EDM dan vokal bening yang warm nyantuy tapi top technical. Oke, gue akan jawab dulu. Pertama, gue cukup setuju sebenarnya. Euphorious itu kan gue udah beberapa kali ngomong itu memang megah, dia megah bassnya dum gitu. Cuman ada beberapa saatnya ya memang gue nggak pingin bass yang megah-megah banget gitu. Mungkin karena either gue capek atau gue pingin yang lebih nyantai. Makanya gue selalu bilang minimal 2. Karena nggak ada satupun yang sempurna gitu. Jadi kalau gue pribadi sih gue biasa pakai si Sennheiser i600 ini. Tapi gue tahu ini beruntung untuk beberapa orang ya. Itu rasanya agak agresif di area treble-nya. Terutama di treble-nya tetap maju. Kalau buat gue sih itu udah oke banget. Jadi saran gue kalau misalnya kita ngomong sekitar 20 jutaan dan under 20 juta dan under 10 juta untuk playlist yang berarti buat EDM, vokal bening itu kan berarti vokal tetap clear, lalu kemudian bassnya tetap nampol tapi agak warm, lebih nyantai gitu ya, nggak semegah U4S yang bassnya dum gitu. Under 20 juta gue rasa yang kepikir sekarang adalah paling Soft Ears Twilight di harga sekitar 15 jutaan, itu single dynamic driver, yang gue kemarin review itu bening tapi nyantuy dan teknikalnya juga cukup oke. Cuman kalau mau yang multi driver bisa pilih 64 audio yang U60. Cuman kalau gue saranin ya, mungkin karena lu udah punya U4S lebih cocok kayak mungkin punya Soft Ears Twilight aja. Lalu kemudian untuk sekitar under 10 juta yang masih bisa bening tapi nggak nyakitin telinga, lalu treble-nya smooth gitu, mungkin gue bisa saranin yang kemarin gue saran juga sih di salah satu Best IM 2023 gue, yaitu Shure EJ07M. Treble-nya smooth, bass-nya cukup nampol, tapi overall sangat rapih dan nggak ada satupun frekuensi yang nyakitin telinga buat gue. Lalu kemudian dari Komandan Ksatria, bang cobain lagu Toshinobu Kubota, Symbols. Coba dulu ya. Ya gue udah denger lagunya Toshinobu Kubota, Symbols, nggak sesuai judul ya. Gue kira tuh bakal banyak performance cymbals. Cuman di sini ternyata lagunya agak slow Japanese song gitu. Dan gue harus akuin ini kayak lagu jadul sensasinya. Tapi secara separasi dan banyaknya elemen-elemen lagunya tuh mantap di sini. Rekamannya cuman agak kurang di bagian bersihnya. Gue rasa ini juga karena rekaman jadul. Tapi really nice song. Ini menarik sih lagunya. Thank you untuk yang udah kasih tahu tentang lagu ini, Toshinobu Kubota. Mungkin gue mau denger lagu lainnya habis ini. Lalu kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Aputra 97. Daily driver S12, tapi pengen side grade ke Focus Bass untuk EDM. Oh, untuk EDM Jepang, KZ Castor Black cocok nggak untuk lagu EP HMR EPHMR ya by Aran. Terima kasih, gue coba dulu. Oke, gue coba lagu EPHMR dari Aran. Ini jelas lagu yang lot of bass, lots of
dum-dum-dumnya itu banyak banget, dan buat gue ya pakai KZ Castor Black oke-oke aja sih, cocok aja, bassnya asik, tetap dapetin efek synthesizer ala-ala musik elektronik gitu. Cuman mungkin yang gue agak ragu di sini kan lu udah pakai S12 di mana itu dia bening banget. Di sini pasti ngerasanya ya Castor Black karena dia beda jauh ya. Satu, lu udah biasa pakai yang 2 jutaan, lalu dengan EDM pakai yang harga 200-300 ribuan. Jadi gue yakin secara clarity bakal lebih butek, cuman dapetin bass yang lebih energik aja. Jadi gue rasa mungkin mau coba dipertimbangkan untuk hal itu. Mungkin bisa nabung lagi untuk beli yang bass head, cuman lebih proper lah, mungkin seperti K-Fine Clanar gitu, bening ala planternya masih dapat, tapi bassnya masih bisa buat EDM seperti ini. Jadi ya maybe to consider dikit lah ya. Lalu kemudian dari Tig Betawag Skimi Tig Betawag Senggai, ini ngasal namanya atau mau ngerjain gua nggak tahu. Saran ayam under 1 juta dan ayam under 500 ribu untuk dengerin lagu Ado, terutama judulnya AHT sama Usewa Ashura-chan. Oke, gue dengerin Ado cuman show sama apa tuh yang pertama kali di lagunya yang waktu si Uta keluar di One Piece movie itulah gue cuma denger 2 itu doang. Jadi ini gue nggak denger, gue akan cobain dulu ya. Oke, gue udah denger lagu-lagunya Ado ini, tapi buat gue semuanya itu kayak apa ya, satu tipe. Satu, lu butuh suara vokal cewek yang bisa teriak di sini, yang bisa berasa fierce-nya, karena kan dia banyak yang teriak-teriak agak serak-serak begitu. Jadi butuh upper mid range yang mungkin a bit aggressive, it's fine. Karena kalau di smoothing gue nggak dapet spesialnya Ado itu. Ado kan terkenal dari teriak-teriaknya itu. Lalu sama dia butuh tetap bass ya. Banyak lagu-lagu yang bassnya itu nampol sampai dalam, jadi sub bass and mid bassnya gue tetap butuh. Di sini jujur aja 500 ribuan ke bawah gue nggak terlalu kepikiran apa, karena kurang agresif yang gue kepikir-pikir nih. Mungkin ya gue rasa Chu 2 paling mendekati lah ya dari yang gue mau, karena bassnya masih bisa nampol, vocal fourth-nya dapet, cuman buat gue untuk area treble-nya lah kurang garang sedikit kalau buat lagu-lagunya Ado. Tapi untuk budget under 1 juta, itu gue langsung kepikir sih paling EPZ Q5, karena dia dapetin sub bass-nya, megahnya dapet, vokal yang open, dan juga ngegigitnya juga masih dapet. Jadi ya itulah, gue agak ragu, cuman mungkin yang gue pilih sekarang Moondrop Chu 2 untuk under 500 ribu. Kalau under 1 juta, EPZ Q5. Kemudian dari Arif Puding, Bang Mike, menurut lu mendingan beli satu DAP high-end kayak HB R6 Pro tuh AKSR 35 tapi banyak cans atau sebaliknya? Kalau gue sih jelas ya jawabannya. Sebenarnya ini nggak ada salah, nggak ada bener, karena tergantung lu suka coba-cobain DAP atau coba-cobain IM. Cuman yang gue bisa ngomong gampangnya nih ya, gue lebih gampang rekomendasiin pakai DAP 1 sementara IM-nya banyak. Kenapa? Karena kalau lu DAP-nya banyak, itu mau nggak mau lu micro SD-nya, lalu file-file lagunya harus masukin lagi ke semua, berbagi dulu semua satu-satu, lalu lu harus ngecharge. Jadi secara efisiensi waktu juga gue yakin itu lebih ribet kalau misalnya lu banyak DAP dibandingkan banyak IEM. Kalau satu DAP cukup yang bagus, high end, bisa baterai lama, power doge segala macam bla 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 bla, lu colok apa aja itu oke. Jadi yes, kalau lu tanya gue, karena gue butuh efisiensi waktu juga, gue nggak mau ribet ya. DAP-nya satu yang paling pilih yang the best that you could get, yang cocok untuk kegunaan sehari-hari lu secara user experience juga. Habis itu ayam-ayam lainnya tinggal colok-colok untuk nyobain mana yang paling cocok sama lu. Lalu dari Hiu main para layang. Jadi kemarin Hiu naik gunung, udah di atas gunung, sekarang jadinya bukan pulang tapi main para layang ya. Luar biasa Hiu. Makasih banyak Bang udah beli S12 Pro dan suka banget cering-ceringnya. Mantap. Lalu kemudian cocok jadi teman P5. Oh, teman P5. Oh, waktu itu gue saranin buat temennya P5 ya. Apple Perform 5 dulu nanya temennya IW200 disarankan Z300 sudah beli dan cocok juga. Oke sip, thank you. Jadi gue senang juga kalau lu udah cocok sama apa yang gue saranin. Thank you juga untuk dukung channel ini. Lalu kemudian dari Chris J29, Bang rekomendasi ayam under 5 juta selain S12 Pro untuk musik macem albumnya Noah Redemption. Ini Noah yang bekas Peter Pan dulu bukan ya? Gue agak lupa ini albumnya ada atau enggak. Gue coba lihat dulu. Oke, ternyata jauh banget, bukan Noah yang itu ya, Peter Pan ya. Ini Noah lagu, I don't know, music game atau apa, karena ini sensasinya game ya.
soundtrack game. Buat gue ini kan tipe lagu tuh yang megah, satu bassnya tuh butuh bukan cuma bass yang nampol ataupun bass cepet, tapi bisa ngerasain sensasi megah dum gitu. Di budget 5 jutaan ini gue butuh bass yang megah ditambah dengan upper mid dan treble yang tetap bening. Jadi gue bakal pilih The Audio Hype 2 karena itu megah tapi upper mid treble tetap bening. Lalu kemudian dari Jawa Metal, saran IM 1,5 juta, NDAC 1 jutaan, lagu metal Lorna Shore, sesuai nama Jawa Metal ya. Lorna Shore To The Hellfire, namanya lagunya ini banget, agresif banget. Dana bisa nambah kalau ada saran yang lebih baik di budget segitu. Anyway, gue akan coba dulu ya. Oke, gue mau ngomong untuk lagu yang tadi Lorna Shore Hellfire, To The Hellfire. Ini gue agak bingung mungkin. Number one, karena lagunya itu satu, dia tipe metal double pedal yang cepet banget gitu kan, cepet banget. Lalu kemudian jelas gitar dan juga vokalnya, teriaknya itu yang butuh yang fierce, yang galak. Tapi di saat bersamaan dia juga ada semacam ala orkestranya gitu yang megah dan bikin gue ngerasa gue butuh separasi bagus. Dan budgetnya soal terbatas sih di 1,5 juta. Jadi kalau misalnya gue mau ngerasain agresifnya itu musik dari bassnya, lalu juga dari vokalnya, gue rasa gue bakal pilih ini si Olivetti OD100. Ini mid bass punch-nya gebuk dan juga bisa diajak agresif untuk upper mid to treble-nya sendiri. Tapi kalau gue mau ngerasain lebih terpisah, itu mungkin gue bakal pilih ya SimGod EM6L gitu, yang rapi, extended treble-nya masih bisa lumayan gigit. Cuman EM6L itu bassnya agak gede dan bisa agak lambat mungkin untuk lagu ini, tapi separasi antar instrumennya lebih berasa. Jadi di antara itu, lu tergantung mana, mau yang agak agresif tapi nggak terlalu terpisah-pisah, atau yang agak lebih nyantai tapi lebih pisah-pisahnya elemennya dapat. Karena tadi elemennya cukup banyak gitu, nggak sekedar musik metal biasa. Kalau lu tanya gue pribadi sih, gue bakal pilih ya SimGod EM6L ya, karena selera gue lebih ke sana. Tapi kalau misalnya tanya untuk DAC under 1 juta, gue bisa pilih yang gue udah pernah nyoba ya, Akliam PD4, karena dia masih dapetin sensasi agresifnya, nyerangnya, tapi juga dengan teknikal yang overall bagus gitu. Jadi antara itu Akliam PD4 under 1 juta dan IM-nya antara EM6L atau si Olivetti OD100. Lalu dari White Hilmi, Bang mau tanya IM under 2 juta untuk lagu Ozyama. Gue coba dulu ya. Oke, untuk lagu Ozyama ini enak juga ya. Gue suka vokal ceweknya sih, dia berasa ada serak-serak yang ngingetin gue sama Aimer. Dan energinya tuh berasa, bukan energi sih, lebih kayak emosinya berasa. Lalu gue butuh vokal yang lepas di sini jelas, ditambah dengan gue butuh yang dapetin elemen-elemen lagu instrumental di belakangnya juga tetap dapat gitu. Jadi kalau lu tanya gue pilihan under 2 juta, gue jelas bakal milihnya satu ini. Dan buat gue ini yang benar-benar satu-satu yang gue bakal pilih gitu, dan under 2 juta, yaitu SimGod EM6L. Vokalnya dapat, lepas, ditambah dengan bassnya dalam juga tetap berasa, cuman vokal clear-nya itu yang gue suka sih dan gak agresif. Lalu dari siapa ya? Hayo lo, ini ngerjain gue juga namanya. Udah ada, ini udah asa tulisan, udah ada lah ya. Udah ada IW200, pengen pendamping yang lebih nyantoi. Kebayang Cadenza atau Piccolo, tolong impresi dua itu atau yang lain, budget maksimum 500.000. Oke, gue udah pernah review keduanya ya. Untuk Cadenza itu lebih ada upper mid range forwardness, jadi mungkin masih bisa agak sedikit agresif di area upper mid range-nya. Walaupun treble-nya smooth banget untuk nyampingin itu, cuman kayaknya sekarang udah agak ketinggalan zaman Cadenza. Jadi gue pribadi sih mungkin bakal lebih pilih Piccolo karena dia dapetin masih bassnya oke dan juga vokalnya nyantuy. Tapi a bit kalau buat gue pribadi agak sengau suara upper mid range-nya kalau misalnya di lagu-lagu vokalis cewek yang nyerang. Tapi ya ini kan lu mau satu yang lu dapetin yang agresif di IW200. Mungkin kalau kebalikannya IW200, ya udah Piccolo aja kalau dari gue sih. Lalu dari BG Kopi, Bang minta saran rekomen IM 500 ribuan buat lagu Wildfire by Hoyo Mix. Sekarang lagi mantau IW200, barangkali ada rekomendasi lain. Gue coba dulu ya. Oke, gue udah coba lagu Wildfire by Hoyo Mix ini. Gue rasa lagunya kan butuh clarity, jelas di area vokal dan juga atas. Dia ada sekali-kali sub bass jedem gitu. Jedem, jadi sub bassnya gue rasa butuh. Jadi gue pikir dia harga 500 ribuan dari semua yang gue coba ya
udah benar arahnya. IW200 lu dapetin clarity-nya, dapat beningnya yang gitar di awal itu, lalu elemen-elemen simbal-simbal nya, dapat vokalnya kan juga tipe vokal cowok tapi bukan vokal cowok yang tebel. Jadi agak tipis, tipe vokalnya lumayan maju, ditambah dengan sekali-kali putus sub bass dem gitu. Dan mungkin saran gue bakal tambahin lagi pakai ear tips kayak Final Type E gitu untuk mengenhance sensasi sub bass megahnya dari IW200, karena ear tips bawaannya itu nggak megah-megah banget sub bassnya, gue lebih bisa dapat di Final Audio Type E. Lalu kemudian dari Akbarmu, kok saran TWS under 1 juta yang penting sound quality-nya? Biasa sih dengerin lagu kayak vokal cewek kayak IU atau YOASOBI. Jujur aja nih ya, gue kalau untuk TWS itu nggak ada yang buat gue pribadi soundnya bener-bener bagus di under 1 juta. Jadi kebanyakan gue mesti equalizer sendiri. Kayak lu pernah lihat review gue untuk si Hypertech 4NC itu gue sangat puji-puji untuk secara kenyamanan dan juga fitur-fiturnya, tapi secara tonal balance-nya itu enggak, gue harus EQ. Jadi yang gue bisa saran di sini kalau lu ngincer sound quality, mungkin yang gue nggak perlu EQ, tonalnya udah bagus, tonalnya udah well balanced, walaupun secara teknikal nggak gimana-gimana banget. Ya Hypertech S10, Hypertech Sound Free S10 itu punya tonal balance di mid range yang bagus, bassnya dalam, nggak butuh neko-neko untuk di equalizer segala macam, udah bagus. Dan memang kalau misalnya dibandingin wired itu nggak terlalu separated ya elemen-elemen, tapi ya itu yang paling gue kepikiran sekarang. Oke, kemudian dari Hahahihi, saran IEM atau headphone planar terbaik dana 3,5 juta. Kayak kalau 3,5 juta sih IEM ya. Sudah punya Q11 lagu metal Gojira, The Heaviest Matter of the Universe. Namanya berat banget. Thanks Mike, Happy Nataru juga. Gue akan cobain dulu. Oke, untuk lagunya ini typical metal ya. Maksudnya yang lu cari bakal butuh satu bass beat yang bagus, lalu vocal clarity dan juga aggressiveness dari upper mid range to treble yang bikin lagu ini berasa seru. Jadi kalau pilihan gue nggak perlu sampai 3,5 juta, gue bakal stay aja di Shure S12 yang biasa, bukan yang Pro. Cuman kalau misalnya udah discontinued dan udah nggak bisa dapet ya yang Pro, it's fine. Cuman kalau gue pribadi sih lebih suka dengan upper mid range yang lebih forward dari Shure S12 biasa. Jadi itu paling saran gue karena di sini carinya khusus planar ya. Lalu kemudian dari Hugo, Kak, tolong rekomendasi IEM 3-5 juta. Saya pakai iPhone 15 Pro dan punya Vio BTR5. Saya suka karakter suara seperti Sennheiser CX402. Ini gue agak susah jawabnya karena gue akan jujur aja, gue nggak pernah cobain Sennheiser CX402. Tapi tapi Sennheiser itu untungnya punya ciri khas. Lu mau Sennheiser MTW, lu mau Sennheiser i series, itu dia punya ciri khas di mana dia punya sub bass boost yang cukup tinggi, lalu kemudian mid treble naik di sekitar 8 kHz. Nah, upper mid range yang agak variatif. Kalau gue lihat secara frekuensi respons, kemungkinan si CX400 ini tidak terlalu maju se i600 ataupun i200, masih agak mirip yang justru Sennheiser lama kayak i800 atau i900. Jadi kalau gue ngerasa lu udah cocok nih ya, lu udah cocok banget sama karakter suara seperti ini, 3-5 juta pun gue bakal saranin mungkin Sennheiser lagi yang di budget 2 juta malah ya, si Sennheiser i200. Tapi kalau lu mau coba sesuatu yang mungkin berbeda, dimana gue ngerasa ini bassnya tetap berasa sub bass boostnya, vokalnya cukup balanced, cuman treble-nya mungkin nggak se-agresif CX400 ini di sekitar mid treble areanya, tapi tetap berasa beningnya. Karena lu udah budget 5 juta nih, sayang-sayang kalau gue ngasih i200. Gue bakal saranin sesuatu yang buat gue pribadi bisa agak mendekati lah, cuman lebih overall lebih bagus lagi, yaitu The Audio Hype 2. Cuman ya kalau misalnya lu udah ngerasa wah tonalnya gue udah cocok banget CX400 tuh nih, kayaknya lebih cocok ke Sennheiser IE200 atau Sennheiser IE300. Tapi masalah IE300 juga udah discontinued, jadi yang bisa saranin ya itu. Lalu pertanyaan dari Kucing Suka Salto. Kemarin hiu main para layang, jadi Kucing Suka Salto. Halo bang, menurut lo kalau gue udah punya full P5,
upgrade ke main gear T2 atau cari pelengkap di kisaran under 3 juta? Kalau iya, rekomen apa? Tergantung sebenarnya, tergantung orangnya, tergantung lu ya sendiri. Kalau lu ngerasa mau upgrade, mau level up dari si Full P5, buat gua upgrade-nya itu bukan ke main gear T2 tapi justru ke Shure AJ07M karena dia punya tonal yang lebih mirip, kurang lebih agak lebih mirip. Kalau main gear T2 tuh lebih tebel suaranya. Dan kalau misalnya gue pribadi sih gue lebih pilih untuk cari pendampingnya. Kenapa? Gue orang yang bosenan. Sekali lagi ini balik ke pribadi masing-masing. Kalau lu cuma pingin satu doang, ya upgrade lah mungkin ke Shure AJ07M. Tapi kalau gue pribadi, gue pribadi sih bakal nyariin satu kan full performer 5 itu kan neutral with a bit bass boost, bisa agak boring gitu. Gue mungkin cari satu lagi yang lebih bisa jedak-jeduk, atau bisa cari yang lebih ngegigit. Contohnya kalau gue cari yang lebih ngegigit ya Shure S12 pilihan gue. Tapi kalau misalnya mau cari yang lebih mungkin tebel dengan gebukan bass lebih asik ya mungkin seperti SR5 itu. Jadi ya kayak baik lagi tergantung preferensi lu. Kalau satu doang ya Shure AJ07M. Kalau pingin pendamping mungkin SR5, Soundrhyme SR5 atau Shure S12. Lalu pertanyaan dari Mizukaze, Bang, kalau mau muter lagu FLAC biar beat perfect, apakah harus pakai UF atau Neutron atau pakai Hebe Music udah cukup? Pakai Power Amp katanya bukan beat perfect. Betul, Power Amp bukan beat perfect. Beat perfect biasanya pakai fitur yang agak berbayar sialnya. Dan UF gue juga pakai, yes itu bisa beat perfect. Neutron gue kurang tahu. Hebe Music gue cuman pakai di DAP gue sih, cuman gue nggak pakai fitur beat perfect apa gimana ya, gue belum coba anyway. Jadi gue kurang tahu, kayaknya sih ya. Kalau nggak salah ya. Yang jelas sih biasanya gue pakainya UF dan yes itu berbayar untuk bisa beat perfectnya. Lalu kemudian dari Yasmin, halo Mike, ada rekomendasi IM budget 1,5 juta buat orang yang suka EDM dan indie folk, thanks. Kalau buat gue pribadi kan lagu indie folk lalu EDM itu gue butuh yang tetap bassnya nampol aja jelas. Tapi gue juga butuh bisa upper mid dan treble-nya cukup bisa kasih clarity yang bagus. Jadi kalau pilihan gue di sini mungkin bassnya bukanlah yang terbesar, tapi bisa dapetin clarity di saat yang bersamaan dengan bass yang lumayan nampol. Bukan paling besar, tapi nampolnya udah dapet. Gue bakal pilih Kevin Klanar di sini, karena dia dapetin bassnya gebuk, dalam juga, tapi masih dapetin tekstur dan juga beningnya ala planar. Ini buat gue salah satu kualitas yang cukup unik di budget 1,5 juta dan it's amazing. Salah satu IM favorit pilihan gue tahun 2023. Lalu kemudian dari Nagamas Kali Solo, ini makhluk mythical apa lagi nih? Rekomendasi ayam buat lagu Violet Line by Roselia sama Yubiwa to Aikagi by Hazy. Budget under 2 juta. Gue cobain dulu lagunya. Oke, untuk dua-dua lagu itu somehow gue suka sih Violet Line, dan gue suka banget yang Yubiwa to Aikagi-nya. Dia emosinya dapet, lalu dapetin tetap sensasi bass dan musik-musik instrumennya juga. Gue suka vibes tipe lagu begini. Kalau buat gue pribadi ada dua pilihan di sini. Kalau lu mau dapetin planar ya Kevin Klanar, itu juga dapetin vokal yang bening ditambah bass yang cukup dalam. Cuman kalau gue pribadi gue lebih suka CM-God EM6L di sini karena somehow tekstur bassnya lebih real di sini secara timbral bass, sekaligus bagian vokalnya juga somehow buat gue lebih natural aja di sini. Tapi ya itu back to your preference. Kalau mau rasa planar ke Kevin Klanar, kalau mau rasa hybrid ke EM6L ini, dua-duanya no problem. Tapi kalau mau nabung dikit lagi mungkin bisa dapetin salah satu yang paling rekomendasi di harga 2 jutaan sedikit lagi, itu si Soundrhyme SR5. Itu juga lebih dapat lagi slam bassnya dan vokalnya mungkin sedikit lebih tebel, tapi cleannya lebih dapat lagi. Lalu kemudian dari Marimba, sekarang pakai Heyday dan so far cocok sama tonalitinya, jadi yang a bit warm-ish gitu ya, a bit warm-ish tapi tetap bening. One step upgrade-nya apa ya? Nggak harus planar lagi, boleh DD atau hybrid. Nah ini susah nih, karena jawabannya kalau misalnya searah banget susah, karena lo dapetin rasa warm-ish tapi bening ala planar, ya mau nggak mau planar lagi. Tapi masa gue nggak tahu upgrade dari Tangsu Heyday Tangsu Heyday itu apa gitu loh. Jadi kalau saran gue bisa coba-cobain, mungkin di sini udah masuk budget hybrid soalnya di atasnya. Ya cobain lah mungkin yang saran gue Shure AJ07M, atau misalnya ada budget lebih ke level belasan juta, mungkin ya bisa ke agak nyantai tapi dapetin beningnya ya si Soft Ears Twilight di harga sekitar 15 jutaan.
Dari Lutfi Faiz, Bang minta rekomendasi top 3 DAC dongle under 1,5 juta buat S12 Pro. Apakah Vio KA13 cocok? Tolong minta rekomendasian. Nah, jujur aja nih, kan kita tahu Vio S12 Pro itu punya suara yang a bit V-shape dengan treble yang agak nyerang. Nah, kalau misalnya lu pakai salah satu pada dongle favorit gue under 1,5 jutaan ya, kayak semacam Vio KA13 ataupun Akliam PD4, itu bisa ada kemungkinan kalau lu sensitif sama treble itu bisa agak sedikit kepedesan. Tapi gue pribadi masih dalam level toleransi gue dan gue suka pakai dua itu, jadi mungkin bisa dipertimbangkan dua itu. Tapi kalau misalnya lu ngerasa kepedesan, mungkin bisa ditandem sama DAC yang lumayan tebel semacam Shanling UA1S atau Shanling UA2 atau Shanling UA3 gitu. Itu semuanya warm, tinggal pilih yang level paling atas saja. Atau bisa semacam itu doang sih yang gue kepikir. Kalau mau technical dan overall all-rounderness, gue sih paling suka tetap Vio KA13. Cuma kalau mau ditandem yang bisa nge-warmin dikit, itu pilih Shanling aja. Entah UA1, UA2, atau UA3, pilih yang paling atasnya. Lalu dari WOTP Enjoyer, kau boleh cek lagu Pneuma dari Tool dan rekomendasi untuk ayam under 5 juta buat lagu tersebut. Thank you, kau sehat selalu. Thank you, gue akan coba dulu lagunya. Oke, untuk lagu Pneuma dari Tool ini gue rasa dia butuh dia slam bassnya. Ini tipe lagu rock tapi bukan tipe yang bassnya ngebut ya. Malah justru tekstur bassnya lumayan diutamakan di sini. Kayak jeduk-jeduknya itu jelas banget, ditambah gue butuh vocal to upper mid yang cukup bisa ngegigit. Jadi pilihan gue untuk budget sekitar 5 juta adalah Thea Audio Hype 2. Dia punya bass yang asik, tapi juga vokal dan treble cukup bening. Karena di sini somehow lagunya rock tapi bassnya ditonjolkan gitu, nggak kayak rock biasa yang cepet banget. Di sini agak lambat dan megah. Lalu dari 10 mm udah kayak ukuran driver aja ya. Bang, saran list ayam untuk lagu Lorna Shore to the Hellfire. Kemarin juga ada yang request lagu ini, jadi gue udah coba. Dari 500.000 sampai 5 jutaan, dan DAC under 1 juta pakai single atau balance. Kalau gue langsung aja jawab yang untuk DAC-nya dulu, yang gue pernah coba kemarin dan buat gue energiknya juga cukup asik untuk lagu tipe ini ya, Akliam PD4. Lalu kemudian untuk lagu Lorna Shore to the Hellfire ini kan tipe lagu yang somehow ada sedikit megah orkestranya, tapi juga ada bagian-bagian yang macam metal gitu, dimana dia cukup scream, sama ada bagian yang double pedalnya cepet banget. Jadi mungkin kalau gue ini agak mix, satu gue tetap butuh dapat megahnya, satu juga dapat cepetnya, jadi kayak you gotta choose one gitu. Kalau misalnya sekitar 500 ribuan mau dapat kick yang bagus ya HC Sound Hard Mirror Zero, vokalnya juga tetap berasa clear dan gigitnya tetap dapat, tapi nggak terlalu mungkin berasa megah dari orkestralnya. Naik lagi mungkin ada EPZ-Q5. Nah ini beda nih, dia agak lebih slow daripada si HC Sound Hard Mirror, tapi sama lebih megah dan gigitnya tetap dapat. Kalau gue pribadi lebih suka EPZ-Q5. Nah, kalau budget under 2 jutaan sekarang, tadi kan under 1 juta. Under 2 jutaan mungkin yang gue bisa pilih seperti yang pilihan gue kemarin, SIMGOT EM6L kalau mau dapat sensasi agak megahnya dan juga separasinya. Tapi kalau mau dapat kick dan gigitnya ala rock, ala metal gitu ya, Olivetti OD100. Nah, kemudian langsung aja under 5 juta ya. Under 5 juta mungkin pilihan gue kalau misalnya mau dapat gigitnya dan juga cepetnya, itu gue sebenarnya cukup pakai Shure S12. Itu udah kayak yang pilihan number one gue lah kalau mau dapat gigit dan juga kick drum yang cepet ala planer. Tapi kalau lu mau ngerasain megahnya juga tapi a bit more slow, tapi untungnya separasi juga bagus ya, Thea Audio Hype 2, paling itulah pilihan gue. Lalu kemudian dari Akbar HM ya, kok buat dengerin lagu My Love duet version Lee Seung Chul X Taeyeon, Shure S12 Pro atau SIMGOT EM6L. Kalau buat vokal gue nyaris bisa pasti jawabannya adalah SIMGOT EM6L, tapi anyway gue bakal coba dulu. Kalau buat gue sih jelas SIMGOT EM6L, di Shure S12 berasa lebih kering dan lebih agresif juga, jadi ya SIMGOT EM6L. Lalu dari Sonizific, sumpah gue kadang-kadang ngerasa kalian ngerjain gue nih nama-namanya itu ya. Halo Mike, mitos atau fakta? Kelamaan pakai ayam bisa menyebabkan infeksi atau radang saluran telinga? Jika benar, tips dan sarannya, pemakaiannya. Oke, kalau gue jawab bisa benar. Satu, kalau misalnya kita ngomong iritasi gitu ya, ada radang, infeksi gitu. Nah, gue nggak tahu, ini ada beberapa penyebab. Salah satunya yang pernah gue tahu aja, itu gara-gara simply dia fitnya kurang enak, lalu dia colok pasang ke kupingnya dengan rada kasar, jadi memang ada yang iritasi lah dalamnya itu, jadi gatel dan ya kalau misalnya namanya iritasi lalu luka dikit ya bisa infeksi habis itu. Jadi harus harus istirahat. Lalu kemudian yang sering terjadi pada penggunaan IM adalah salah satunya
dia pneumatic pressure. Pneumatic pressure maksud gue gini kan, ini IM itu kan dia menghasilkan getaran suara, di mana dia menghasilkan gerakan udara yang dimasukin telinga. Jadi ada pressure, ada tekanan ke dalam telinga, tapi dia nggak ada tempat keluar. Jadi kayak gendang telinga seolah ditekan gitu loh. Nah itu bisa bikin puyeng untuk beberapa orang, bisa dibikin fatigue, atau bisa ya simply sakit aja lah kalau misalnya dipakai lama-lama ya. Kalau misalnya saran yang gue omong yang paling bisa adalah pakai ear tips yang lembut, yang cocok di telinga kalian. Jangan sekedar suara enak tapi bikin kuping kalian iritasi. Lalu bersihkan ear tips kalian beberapa waktu sekali, karena ini kan bahannya rata-rata silikon yang walaupun medical grade, tapi kan dia bahannya agak lengket nih. Kadang-kadang bisa macam debu atau kuman atau bakteri atau apa nempel di situ, ya bersihkanlah sekali-kali. Lalu kemudian juga jangan pakai IM kalian terlalu lama. Kalau gue sendiri misalnya pakai IM yang non-vented atau yang nggak ada lubang keluar dari udaranya itu, gue paling pakai lama secara 1 jam sampai 2 jam. Lalu gue kayak cabut sebentar, gue biarin kuping gue seolah nafas dulu, jangan dipakai terus-terusan. Paling itu beberapa hal yang gue bisa rekomendasikan untuk menjaga kesehatan telinga kalian. Ya tentunya kalau mau lebih serius lagi, aktiflah mungkin sekali-kali ada waktu jadwal ke THT untuk periksa, gitu aja. Lalu kemudian dari bapaknya Budi, ini kayak buku pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini Bapak Budi. Om, saran IM upgrade dari EW200. Nyari yang vokal lebih kalem, soalnya EW200 vokalnya agak agresif. Ya, yes, betul yang gue bilang berkali-kali. Ini a bit agresif. Jadi kalau kalian tidak terlalu tidak terlalu fine dengan itu, agak sensitif di upper mid ke atas, ya EW200 bisa agresif. Budget under 4 juta. Buset, dari EW200 budgetnya under 4 juta yang lebih kalem. Ini kayak jauh banget. Kalau misalnya kita ngomong budget under 4 juta, ya pasti kalau misalnya kita ngomong upgrade ya jelas ke EA1000. Kalau mau dapetin yang semacam ini, sebenarnya agak melenceng dari EW200 ya. Cuman gue ambil yang sub bass-nya masih ada, nggak gede-gede banget. Lalu vokal dan treble berasa clear. Ya paling Kiwi Ears Quintet di sekitar budget 3 jutaan lah ya. Cuman kalau mau cari yang sebenarnya upgrade aslinya dari EW200, cuman tetap agak agresif, tentunya lebih smooth. Cuman tetap agak agresif hitungannya, EA1000. Sorry, gue nyaris kelewat satu pertanyaan dari Bro Rudy, jadi gue udah ganti pakaian ini malah. Minta rekomendasi DAC include C2C dan C2 Lightning versi budget under 1,2 jutaan. Dan versi bebas, saya pakai audio Hekili. Ini kalau yang jadi ini kita ngomong packaging ya. Kalau packaging, sebenarnya kalau secara compatibility itu udah kebanyakan cocok sih, mau dikasih USB-C atau USB-C to C ataupun to iOS, itu udah kebanyakan compatibility oke. Cuman kebanyakan tuh nggak cuma menyertakan USB-C to C doang, kabel C to C doang. Nah kalau misalnya mau budget sekitar 1,2 jutaan, 1,3 lah ya. Ya paling Vio KA13 itu di dalam packagingnya udah termasuk dengan kabel kecil C2C dan juga C2 Lightning. Oke, rasanya gitu aja untuk question and answer eksklusif malam ini. Thank you for watching, dan thank you lagi untuk kalian yang sudah mendukung via Saweria. Dan kalau kalian yang pertanyaan mau dijawab dengan lengkap seperti ini juga, bisa langsung klik aja link Saweria di deskripsi di bawah. Dan mungkin ada yang tanya, Bang, rambutnya kok turun? Ya ini saya udah capek soalnya habis kerja, dan ya kalau nggak ada waktu lain ya buat syuting, dan udah mau tidur, jadi ya rambutnya turun. Gitu aja, thank you for watching, dan see you next time, see you next week, bye bye.